أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين ولا تجعلنا بالأحوال اللهم نوّر بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبدانا وأتق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. كتاب النكاح أي التزويج هو مستحب لمحتاج إليه بأن تتوقع نفسه إلى الوطء يجد أحباته أي مؤنته من مهر وغيره تحسينا للدين وسواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi bermula ini itu kitab nikah. Pemakna nikah artinya at-tazwiji, mengawinkan, ataupun makna masdarnya adalah perkawinan. Huwa mustahabun, dianya nikah itu yang dituntut sunatkan. Bagi siapa dituntut sunatkan nikah? Limuhtajin ilaihi, bagi orang yang berhajat ia ilaihi, kepadanya nikah. Limuhtajin ilaihi, bagi orang yang dihajatkan ilaihi, kepadanya nikah. Bagaimana surahnya? Bi an tatuqa nafsuhu, dengan bahwa berhasratlah nafsuhu, oleh dirinya seseorang, ilal wat'i, kepada berhubungan intim. Yajidu uhbatahu, yang mendapati ianya seseorang, uhbatahu, akan persiapannya nikah. Apa makna persiapannya nikah? Artinya mu'natahu, biayanya nikah, min mahrin, daripada mahar, wa ghairihi, dan daripada selainnya mahar. Kenapa demikian dituntut sunatkan? Tahsinan lid-dini, karena untuk benteng bagi agama. Wa sawaun kana mustaghilan bil ibadah, dan bermula sama itu ada ya seorang itu yang berbimbang, menyibukkan diri bil ibadah, dengan ibadah, amla, adakala tidak. Jadi bab malamnya nyo kata tamong ke dalam bab ataupun kitab nikah. Jadi kitab nikah, ataupun kitab ni lebih raya daripada bab, sama dengan nyo inti daripada pokok persoalan, iaitu nikah. Dalam kitab nikah itu 6 bab-bab tertentu yang menjelaskan tentang persoalan masalah nikah. Jadi nyo kata tamong ke dalam kitab nikah, kitab yang menjelaskan tentang masalah nikah. Makna nikah adalah tazwid, perkawinan. Tazwid. Jadi masdar daripada zawwaja, yuzawwiju tazwijan. Sama dengan menyutikri tabuh makna mengawini. Yang geken dengan makna nikah ini. Jadi nikahnya
gu tuntut sunatkan. Dalam artian hukumnya gu sunnahkan bagi orang yang dihajatkan kepada menikah. Maksudnya yang lega hukum menikah. Hukum menikah adalah sunnah, mustahab, dicintai, bertuntut sunatkan. Sunnah menikah bagi orang yang memang dihajatkan kepada nikah. Pemakna dihajatkan kepada nikah, surahnya adalah orang tersebut dirinya sudah berhasrat ataupun sudah sangat rindu kepada berhubungan intim. Nyan makna limuhtaji ilih. Jadi gusunnahkan menikah bagi orang yang kahawa ngaurineng. Kan gara-gara umai lek sira aku. Di watai penjagung na dua. Kan menan. Ya, makanya sunnah nikah ino watai getaswir surah, yaitu orang yang sangat berhasrat, rindu kepada berhubungan intim. Ya, kahawa kenangan di siro. Dalam artian kapele bantai guling yaudip. Hana madaling dengan bantai guling mati. Bantai guling mati 6 ganto kamu duk go. Kayo kan? Na lemiak bantai guling kamu 18 boh kah. Jadi monyo ka lemiak kira bantai guling ka lemiak hana pat pakai de. Kapele ke bantai guling yaudip. Puya raya puya ubut terserah. Nyahan berarti ka sunnah untuk menikah. Kekai lah. Ini sunnah untuk menikah. Orang ini kan hanya hawa ke ngan mendang. Kan sunnah menikahnya sunnah hanya kepada orang yang diganya memang ingin untuk melakukan hubungan intim kanya mendang. Yajidu uhbatah kita maklum. Yang mana orang tersebut dia itu mendapati uhbah. Ada persiapan untuk menikah. Kemana persiapan ubah? Ubah lah muknah. Ongkos nikah. Biaya pernikahan. Toh biaya pernikahan. Jelame. Jelame. Menancit selainnya jelame. Toh selainnya jelame. Pakaian. Atau orang nikah kan. Kan? Pakaian bak orang nikah. Kemudian menancit makanan untuk orang nikah kan. Jadi untuk selanjutnya, kayak kan? Untuk selanjutnya nyantik tinggal, tapi ke sama-sama, karena ada kerja. Maka sunnah menikah itu adalah bagi orang yang memang dia itu ingin melakukan hubungan intim, kahawa ngaurina. Yang kedua adalah orang tersebut juga sudah mempunyai muknah, kamapan dalam artian kanangan bayi jelame urina. Kanangan bayi jelame urina. Dan diganya juga pakaian bauro nikahnya nyan ka mampu ke. Itu mu jelame hana kana gap galak ngantuk na hukum ke. Berarti no yang sunahkan benar dua sifat. Yang pertama urunyan memang kahawa gekurina. Yang kedua adalah orang tersebut mempunyai ongkos untuk menikah. Dalam artian mempunyai biaya untuk menikah daripada jelame dan lain sebagainya. Kan? Kiban? Jut menyitim. Kiban? Angku menyitim ke di tetamu tangnya sama dengan nyan kira najid. Tengok kan waktu tetamu tangnya baru jik mutang kiban. Mungkin untuk nak bayi. Mamu jadi kepon, mungkin dia bayi menajuk mutang. Yang benar. Kak. Yang kai leh. Kak. Bahkan aku kesunahkan untuk menikah tahsinan lidin. Karena memelihara bagi agama. Karena untuk menjadi benteng bagi agama. Jadi nikah itu disunahkan. Karena nikah itu adalah menjadi benteng bagi agama. Menjadi benteng bagi agama. Apakah orang tersebut dia itu orang yang berbimbang dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah, ataupun orang tersebut bukan orang yang menyibukkan diri dengan ibadah. Makanya dalam halnya, ya kan?
dalam hal masalah nikah, tetap karena nikah itu bahagian juga daripada ibadah. Bagi orang yang gaknya si urang semalam sampai nak sembahyang membawa teh, dan orang yang juga nak melakukan hal-hal kewajiban yang lain bahkan sunnah, kesibukkan diri dengan ibadah, gesemubut gebut gaknya, ya kan? Gesemubut gebut gaknya. Apakah hal sunnah lain untuk menikah? Maka bagi orang yang memang hawa ngaurina, bagi orang yang sudah ingin tidur dengan bersama perempuan, sudah bersyahwat, sudah rindu untuk tidur bersama perempuan, haik leih dengan bertai guleng, dan kana peng untuk menikah, kana jelame, maka sunnah untuk menikah. Hana mau tahu apakah dia itu sedang menyibukkan diri dengan ibadah, ataupun tidak menyibukkan diri dengan ibadah, yang hukumnya tetap sunnah untuk menikah. Yang hukumnya tetap sunnah untuk menikah. Karena tu baik mana? Dong tu katanya, bah, malungnya, tu long tengah mengatat, sumubutnya. Kulina hawa jaju. Kan? Nyelung nak sembahyang sunnah, nak je. Kulina hawa jaju. Peng kamu yuyu untuk menikah. Biaya kana. Tahu kan? Hana menikah dengan hukum sunnah. Hukum sunnah. Masalah tu. Hana pembuat sunnah. Tahu kan? Yang ehna nilai. Yang kamu ho? Sunnah. Lagi yang kata but. Tak pembuat mendapatkan pahala. Tak tinggalkan. Hana dosa. Cuma apa makna nikah tu? Punya nu pegah dalam Qalyubi, huwa lughatan ad-damu wal wat'u. Dianya nikah secara bahasa, secara logawi adalah damu. Makna damu adalah campur. Campur. Mengumpulkan diri. Tak mengumpul drodinya nikah. Dan makna nikah secara bahasa alam adalah watak. Jadi watak, berhubungan intim. Jadi secara logawi ada makna nikah adalah berkumpul, ada makna nikah adalah berhubungan intim. Itu makna logawi, makna secara bahasa. Wa syar'an, dan bermula dia nikah pada syariat. Makna nikah secara syariat adalah aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafdi inkah au tajwid. Satu akad yang mengandung ianya akad akan membolehkan berhubungan intim dengan lafaz inkah. Dengan lafaz inkah ataupun lafaz tajwid. Makanya makna nikah pada syariat secara syariat adalah satu akad yang dalam akad itu terkandung boleh watak. Akad yang mengandung kepada pembolehan berhubungan intim. Dengan apa akad tersebut? Dengan lafaz ankihu ataupun nakahtu ataupun tazawwajtu. Aku nikahkan. Dengan lafaz daripada wali yang menikahkan. Makanya dalam hal masalah akad nikah mesti ada lafaznya. Baik lafaznya adalah dengan bahasa Arab ataupun terjemah. Makanya orang yang waktu menikah, na yang bahasa Aceh, na dengan bahasa Indonesia, na awak Inggeris dengan bahasa Inggeris menikah, awak Arab dengan bahasa Arab menikah. Bahkan lagi kita tanya berarti awak Aceh dah menikah dengan bahasa Arab. Jadi yang penting le wali bergedepuk, le saksi bergedepuk, bentuk le wali bernikah dengan bahasa Aceh, le wasiat dengan bahasa Arab, le saksi dengan bahasa India. Jadi sama-sama hal depu, nya buta ke hal depu. Tapi mun tekri klub mandu sama-sama tahu tidak masalah. Makanya menikah itu adalah sunnah bagi orang yang memang sudah ingin untuk melakukan hubungan intim dan dia punya ongkos untuk menikah. Kiban? Sunat menikah ba'urinong pu ba'uragam. Atau nikahnya haitem cerau. Dua. Cuman karena yajidu ahabbah yang melakukan nikah itu adalah laki-laki. Makanya laki-laki yang berkewajiban untuk membayar mahar, maka yang masalah hukum sunnah di sini adalah kepada si laki-laki.
Uragam. Ma bagi urinang kibat. Hai urinang jika rumpreh. Mana tak ada hukum, tak ada cik. Tak ada hukum. Kibat mana tak ada hukum? Bagi urinang. Bagi urinang tu tak ada hukum cik. Tidak cedera urinang. Cuma kah mungkin kan gak istilah di menyogoknya memang kahawatat ke uragam. Cedera urinang kahawatat ke uragam. Maka tinggal gepreh dengan uragam yang teruk bagaian. Menikah laju. Baik tu lah. No hana, nyo hampah, dia hampah. Kebuk hana. Memilih silahkan kan. Memilih silahkan. Tapi jangan sampai cip, sampai Tuhan hana menikah. Sedangkan kita jalur untuk menikahkan nak. Makanya menyatakan hino ilaih. Watakul li muhtajin ilaihi. Yadidu uhbatah adalah bagi si laki-laki. Bagi si laki-laki. Bagi si laki-laki. Kiban? Mungkin hana so yang tim. Nah. Duk rumpungo na so tim. Nah so tim. Cuma meno je. Kembali lam kepada takdir. Yang penting kita yo na usaha. Ya kan? Na usaha. Na ikhtiar. Na doa. Kalau tak usaha. Kalau tak ikhtiar. Kalau tak berdoa. Hana cik berkahwin-kahwin. Sampai ke Tuhan. Sampai mati. Yang mati takdir Allah untuk tanya lagi. Makanya takdir itu sesudah usaha. Kalau tak usaha lagi tanya. Hana cik terjadi. Itulah takdir. Tapi punya takdir hana ada usaha kan takdir. Tengok agam je. Tengok agam nak bawa kerehai. Nah kan? Nah. Kurino hawa cik. Dan ketika punya kebit-kebit tak ke hawa. Hai tak berhabal kena. Punya tengok betul-betul ke hawa. Hana muknah. Tak usahakan lah benar. Tak kerja. Kan je. Boleh berlakuan kan je. Baik cik lagi tengok lagi. Habanyan budak tengok tak laki urinang. Tubang-tubang lagak tak. Pati ayah jelamnya 20. Tapi gamak dia hana merupak. Hana merupak tunggu yang je. Yang lima mayam kena cik. Ciban? Usaha bani nang. Usaha bani nang paling tidak agaknya kan yang pertama urung pe. Oleh yang watai tidak ada urung truk. Maka nya ilalah. Timang-timang ilah. Timang-timang ilah. Ataupun pakan mana ada begah. Makanya mangat cik bagi urinang. Bagi urinangnya kena hukum sunnah menawarkan diri kepada orang yang alim, orang yang saleh, orang yang ahli balak ke sunnah. Makanya punya kedibit ka atai bedah ke tayo. Hana tak truk urinang hana tak truk. Hek dah duit rumah hana tak truk. Dia kali tak jaga ro kaifah ro ti. Kata jaga ro dia urinang. Hana tak truk agam yang dia perlu. Punai truk man, contoh itu yang pas-pasan. Tapi betruk pimpinan layah dia handro. Kaya kan? Watai katruk tingkatannya maka epai. Lagi contoh si Daud yang tawarkan diri kepada Rasulullah. Tidak tawarkan doa. Oh hai tunggu. Kaya kan? Lungnya. Memang lung kan urung Malay. Lung kan urung ahli ibadah. Tapi lung ingin lung nak perbaiki diri. Lung galak. Lung gurau ni. Tengok lung. Mio ke jelamenya nak dumban dia. Ada seperangkat solat pijit. Ilung jelame ke lungnya. Tinggal tagai nupu nolong. Mentang putaya hanak dupu. Man lagi yang kah. Hanak hang tem ragam. Tinggal berah tagai. Oh meno hem tuah. Kaya kan? Longnya kan pertama kena perumah siapa? Kena ada. Mam punya tegeri utama haron tapi tiban. Karena hamkan long tinggal long perumah. Karena yang sunnah cit. Kata tinggal perumah hana sebab hanjit. Jadi kan cut. Hana pu long. Ketok lagi hana pu. Long ada yang keput pijit yang tebeng dengan ro ni. Kamu lagi. Maka naturah haji, naturah. Naturah. Makanya boleh pegang pu. Salah hanya punya tegedi pegawai nang kamu ku hana sotung hana mendung karena kiban dalam ayat itu. Allah Taala menciptakan kita manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Karena ada istilah ta'aruf. Ya mudah ada kurung dro dalam kamu memang kata takdir Allah ada tak dro. Makanya contoh jalur asbab na jalur tajrid. Tidak urinang. Enggaknya ifah datat. Sangat menjaga diri. Jangankan keban-keban dah begahnya nanti kalau ragam dia genuk benar. Padahal
Jangan lang kamar ke, tapi kalau lang gemusom yang bau Quran. Yang tetap aku. Punya orang yang katrop makam tajrid, ada gemusom lang batai pun tak sitak le uragam. Uragam ke bitak yang lagi anji. Maya minta orang yang lagi yang pi, orang yang secara ngenyan. Kamu kenapa terjadi dengan balik motor lang yang cok hana. Makanya dalam halnya hana putus sah. Cuma punya lagi-lagi tanya retu-retunya dah pegah tu, lagi na je dah pegah. Kayo kan? Uragam mana orang menan. Pas-pasan lah yo. Ya, lah hotel lewat, mesti tunggu-tunggu tamping, mesti boleh tunggu lewat tunggu tamping. Jenguk menan. Payah tak jenguk menan ke, ambil jenguk dia dah yo. Olian tak minah ju. Yo kan? Sedidak je kalau jenguk. Punya kedipah, kalau tidak rumah dah yo. Ke menan ni je. Yang hanya ke alasan umat nunggu kamu hana. Karena semuanya, segala sesuatu yang takdir untuk berjalan. Tapi takdirnya ingat, oleh tak usaha. Berdoa ba Allah, ikhtiar ba Allah. Ikhtiar ba Allah. Doa berarti dia ba Allah, ikhtiar berarti yang tetap kepilihan dari roh tu. Walaupun pada semuanya adalah hakikat dari Allah. Yang benar. Justru tu berarti tengok, umat aku punya hana ada pudi-pudi roh, dah hana ada menderingan agamnya, hana merupak mengkawin. Justru gara-gara ada menderingan agam, kan hana jadi mengkawin. Pakan, ini jauh agam ni haik kan. Pakan, menderingan agam je. Takut kali dengan je. Pakan, kan nak kalau dah menderingan agam. Justru orang yang hana menderingan menjerah, kadang nyantit. Kan menjadi pilihan. Cuman, waktu yang tepatnya, pajannya yang hana menjan. Makanya dalam halnya, tengok, teringlah. Punya bahasa abu ke bangga. Dalam perut mak ikan kalau menduli. Munyo ji jodoh long tetap jodoh long. Munyo nya rezeki long tetap long. Betul kan? Ada kata-kata dia ada kan tering jadi walaupun kibang-kibang gede. Nyan betul. Rezekiku tidak akan diambil orang. Dan rezeki orang tidak akan diambil olehku. Makanya aku tenang. Jadi putus asa tu. Cuma dia mana? Makna dalam halnya yang usaha tetap, ikhtiar tetap, doa tetap. Ya, yang benar. Takdir mu'allaq. Jadi berubah tergantung usaha kita. Nyan semuanya tetap takdir hakiki je. Nyan dalam arti takdir mu'allaq, karena segala sesuatu takdirnya juga usaha kita. Dalam arti yang usaha kita, mesti secara terpegah apa? Secara terpegah. Contoh. Nyo lembut jaro. Nyo ikhtiar tu. Nyo lembut jaro kena so ikhtiar. So pilih. Long puduk kena so pilih. Long dua dah rina kena. Long pilih kena untuk muka. Nya so pilih. Long. So pilih kena. Long. Tapi pada hakikatnya, ada long pilih kena so pilihnya. Allah takdir. Allah ti kena dipilih. Nah nanti harus dipilih. Pemenang kapu. Makanya menyo secara pemahaman secara umum dia dah pegah. Nan long yang pilih. Alhamdulillah. Makanya ada ustaz Ahmad pun dalam dakwah kena kepegah masalah. Ada dia itu kepilihan diri kita sendiri, ada pilihan daripada Allah. Padahal untuk pegah awal, padahal semuanya itu pilihan Allah. Hana geser madum daripada ilmu Allah hana. Dia berjalan sesuai dengan takdir. Sesuai dengan takdir. Berjalan sesuai dengan takdir. Hana geser daripada takdir. Dia hana apapun daripada takdir. Cuman tugas kita diperintahkan usaha-usaha. Waktu diperintahkan usaha, maka tak kau usaha. Yang juga bagian daripada takdir Allah. Waktu diperintahkan usaha, handoh dah usaha. Yang juga bagian daripada takdir Allah. Makanya lembaga yang baik benturkan dia guys. Setarakan. Jadi kesimpulannya ini. Yang kekun dengan nikah adalah satu akad yang ikandung le akad tersebut kepada membolehkan berhubungan intim. Makanya aku hana bake dah pegah. Kupu kamu nikah kah? Ke hawa aku dengan tinangnya. Hana bake. Memangnya mana syariat? Kau kan? Maknya menikahkan nafsu. Kerap puji empat kepegah sunnah matang gara-gara hawa ke hana bake. Cuma cara pegah saja. Kau kan? Cara pegah saja. Nah bukan. Kenapa kita jelas kepegah? Pakai sunnah menikah. Bagi tahu sunnah. Bagi orang yang kahawa berhubungan intim. Yang berhubungan intim kerana nafsu bukan. Nafsu pula. Mantau je nikah kerana Allah. Nyangka.
Karena sunnah pun, sunnahnya kan syariat. Wata dalam kajian angkian berarti karena Allah. Itu kamu naji. Berarti kan walaupun bunuh sunnahnya gara-gara menafsu. Sehingga awat kamu nafsu bunuh telah untuk melakukan sunnah. Makanya hinan adalah gejuk pahala babuknya. Cuman baik semata-mata nafsu, baik sama cip. Lagi orang yang memang bedah. Si malam dengan si pulang, si malam dengan si pulang. Nyan yang nafsu kan. Tapi menikah dengan nafsu. Nikah itu ibadah pun saya nafsu. Justru kesunatan bagi orang yang menafsu. Bagi orang yang hanam nafsu, cip. Makruh menikah. Bahkan haram melanda. Ya bukan? Makanya dia harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kak, menikah karena Allah yang keyan. Berarti melangsungkan akad nikah. Karena itu memang perintah syariat. Gesunahkan syariat. Kak. Kemudian fahuwa milkul intifa'. Maka bermula dia nikah itu memiliki mengambil manfaat. La milkul manfaat. Tidak milik manfaat. Nikah itu sesudah terjadi akad nikah maka kita memiliki. Apa memiliki? Memiliki mengambil manfaat. Maka perempuan yang sudah kita akadkan, yang sudah menjadi istri kita, maka kita memilikinya. Apa makna memilikinya? Bukan memiliki dirinya. Tapi memiliki, kita bisa mengambil manfaat pada dirinya. Nyan tak milik dia. Maka kita cok manfaat baru inong. Hawa tu kata je tinggal kaya. Hawa tu cukai juga. Hak-hak tanya kita cok manfaat ini. Kaya kan? Tapi bukan milik manfaat. Bukan manfaat yang ada pada dia itu bukan milik kita. Sehingga, mu tak pegah berarti manfaat yang milik kita. Yo. Maka budak kita wajib dapat sewa gegap. Dia dapat sewa gegap, dia dapat belah lah. Kau belah dong lah. Mulai malam. Ataupun sewa dong mulai malam. Dia benar pakai karena milik manfaat. Manfaat yang nak buat milik dia. Perhatikan. Kita itu hanya bisa mengambil manfaat pada dirinya. Bukan memiliki manfaat. Yang harus faham. Makanya budak yang cedera orang. Persewa dong. Harapan persewa dong. Kak yang nak long semalam. Kau beri apa yang mula tu ribai. Dia lagi apa bersewa ini? Hai nang roh kilo, acara aku. Kalau aku belah berasa, orang akad nikah, dalam membelah mayang. Hana menan. Makanya harus paham di halnya. Jadi hanya memiliki mengambil manfaat. Tiubena manfaat yang nak buat diri ulino bisa untuk kita ambil manfaatnya. Bisa untuk mengambil manfaatnya. Bukan kita yang memiliki manfaat. Munyotanya milik manfaat, maka habis rinong. Munyoli akad nikahnya manfaat baru rinong milik dia, habis rinong. Tunjuk kagamnya siga, kagam je siga. Tak putang dia juga kan. Kan. Makanya nyan manfaat buduk baru rinong. Manfaat kemaluan yang ada pada diri perempuan hanya boleh dinikmati dan dimiliki oleh kita sebagai suami. Hanya pakai oleh orang lain. Hanya pakai oleh orang lain. Sehingga hotel pakai oleh orang lain, geken dengan zina. Geken dengan zina. Jelas? Kak. Kemudian, nyata puluh lama itu. Kak. Nikahnya, punya keperah dalam kalubi, hakikat ba'akad, majad ba'otak. Dalam artian, orang Arab tunggu pada kata-kata nikah dipakai kepada dua makna. Nak dipakai makna nikah adalah kepada berhubungan intim. Nak dipakai makna nikah adalah kepada watak. Sehingga timbullah nikah nak dipakai untuk makna berhubungan intim. Nikah nak dipakai untuk makna akad. Akad. Makanya, menurut berarti kita tengok indana. Mazhab kita tengok. Berarti hakikat pada akad, majad pada watak. Di saat tak pakai makna nikahnya kepada akadnya hakikat. Di saat kita pakai berarti makna nikahnya kepada wataknya majad. Yang mulai di sisi indana. Tapi nak pendapat yang lain, termasuk pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi,
Bahkan sebahagian juga ulama dalam mazhab Hanafi, punya mazhab Hanafi mana? Hakikat watak, makna nikah pada hakikat adalah watak. Maka punya kepakai berarti makna nikah kepada akadnya majaz. Yang punya menurut mazhab Hanafi. Bahkan nasidra ulama dalam mazhab Hanafi kepegang musyarikat dua buah makna. Lagi ainun, nak pakai ainul basirah, mata hati, nak pakai ainul mudiah, ya kan? Mata yang melihat cahaya. Ataupun ainul mudiah, matahari. Oleh itu ainul ra'si, mata kepala. Nah musyarikat makna ji. Ka, nyan hana pun bahas panjang lebar. Nyan kembali lang kepada rayah ataupun dalam nubhat nanti dah. Ya kan? Ka, nyai le'enan. Ka. Kemudian menyo dalam kalbi pertama. Wa faidatuhu hifdzun nasli. Bermula faedah nikah itu menjaga keturunan. Faedah nak kita menikah, faedah tak menikah adalah untuk jaga keturunan. Dalam artian bina keturunan ku. Awak kata menikah. Dan keturunan kita terjaga. Dalam artian menyo secara bahasa dah begah ia mani yang na dalam buruk tuut uraga. Isat kali tak langsungkan akad nikah kemudian tak berhubungan intim dengan urinangnya lahir ni. Maka nak keturunan ke dia. Tapi coba bayangkan. Seandainya berarti hana tak menikah. Walaupun yang betul yata ke dia. Tapi hana kerana dia. Maka hana terjaga keturunan. Dan juga untuk memperbanyak keturunan. Ka. Kemudian faedah nikah alam adalah. Watafriyahu ma yaduru habsu minal mani. Ini faedah nikah. Faedah nikah iaitu mengosongkan barang yang mudaratlah oleh tahannya barang. Toh barang minal mani daripada mani. Faedah menikah ku untuk kosong barang yang mungkin datun ku. Toh mungkin datun imani. Sperma. Maka uragam menau ri menang beradi. Tengok kan? Ngan monyo tekedi imani kapuno lah debo. Yang dapat tun ku mudarat mendatun sakit tu. Makanya wajar urung-urung yang kalung keluarga. Mereka di perumah tengok bendera yang tengah awak datang tak ulai wajar hai getun. Hai getun. Kaya kan? Temang mulai tayo. Yang kalau agak aman betul anak hana doh. Hana terempok lah rata. Tapi coba bayangkan. Bagi orang yang kalau menikah pun barang yang mudarat untuk datangnya maka terkeluarkan sendiri. Pakan lupa gitu. Lupa. Yang mimpi basahnya ihtilam. Kaya kan? Pakan. Karena kapunuh ladat. Di saat kapunuh ya, kenang mati bermanak weng tapi. Kenang mati bermanak weng ngambilnya kan? Nyai tibiak gerai. Pulang tanya makanan tu udang, biang, makanan. Makanan yang lele hormon mendum ya. Nyamu yang terkedi berarti kita yang tak pajuh dah lagi kan? Munan kapunuh nyai tibiak. Apa tibiak? Gak lupa. Ihtilam. Bahkan mu yang kita iya ke pegah. Putan pegah lang kita iya, lemo kali. Al muta'adzib. Ya kan? Idza nama ala syabi ihtilama. Ha, nya dalam ihya. Ni mu kali pegah. Munyo tekedi urang yang dalam menikah, yang dalam keluarga. Munyo geeh gayan dalam keadaan tro dadat. Ha, geeh dalam keadaan tro dadat yang melumpa ke. Ha, benar. Ya kan? Mau menjadi gede urang kali menikah, menjadi dalam keadaan terdadat, nyan pulih tahu aku jaga tengah. Kenapa ke pajuh kan? Ya kan? Hai kana ngan penetral kembali. Mereka aku melumpau, ipu gale lumpau. Muya gay ipu gale lain. Ya kan? Hai sentai udah bergerak nan. Pernah memecah tapi udah bergerak. Ipu gale pula lain. Ayo, ya benar. Hai urung kali ini nak contoh surah haji. Tu macam bergelasa. Ya kan? Kali yang kedua bah faedah nikah. Yang kelima adalah husulul ladzat. Hasilnya kelezatan, yang faedah nikah. Faedah aku menikah untuk menghasilkan kelezatan. Makanya menyagi ibarat lang kita lain ku kan husulun nasli ibarat. Dibancit makna apa kan husul nafsi adalah nalul ladzat, mengalirnya kelezatan, ilai kelezatan ku. Makanya tekun ini putar berai no.
Wa hadhihi hiya allati fil jannah. Dianya kelezatan itu allati yang ada dalam syurga. Makanya salah satu kenikmatan ku dalam syurga yang kata rumpok rasa doyan kamu kahwin. Berhubungan intim. Yang salah satu kenikmatan yang tarumpok rasakan kenikmatan syurga. Makanya kelezatan. Naik munyog ibarat dalam kitab Mughni. Nailul ladzat. Mengalirnya kelezatan. Pakan aku. Pakan mengalir kelezatan. Karena singo hide dalam surga. Hide. Nyo hana keturunan na yo. Hana keturunan. Hana keturunan. Nyan yang turun sebenarnya 18 gol. Septo gol hana meleleh. Anu hana ya. Hana tambah le batukan otai truk dalam surga. Dalam surga punga midadari punga inang dro tu lagi dari dumban di tengok ada tak Curo mu tirto go terbaik go hanam daleh. Dan tabe-tabe. Tabe-tabe mampu tabe-tabe. Kayo kan mampu tabe-tabe dan ia mani habe-habe. Tak begah tu. Dan mangat tabe-tabe dan anu pi hana. Bentuk umahnya hang kemah yang tambah hana dia hana le. Kayo kan hana le. Dah hana tun dia. Hana tun. Makanya singoh tunggu di dalam surga. Kelezatan berhubungannya mentengah. Dan hana ni tunggu. Makanya salah satu kenikmatan yang dalam surga yang tarumpok rasa di dunia adalah berhubungan intim. Kelezatan di saat keluar mani. Keluar sperma. Tak. Makanya panjang pensyariatkan nikah. Syariat nikah itu adalah di saat masa Nabi Adam pun. Masa Nabi Adam. Dengan Siti Hawa. Dan berkekalan berarti syariat nikah. Tanpa orang yo. Bahkan sampai ke dia dalam surga. Bahkan sampai ke dia dalam surga. Makanya benar makna nikah betul. Ada apa mana? Nawata na nikah. Itulah kelezatan daripada nikah pun sampai tinggal dalam surga. Akan tinggal long. Dia tinggal long. Mak tinggal urun home lagi ban. Tinggal long. Mulai dalam kitab bajuri. 3 pegah hendak. Syariat nikah sampai teruk dalam surga. Bahkan dalam surga. Hari yang menikah dengan hari yang menikah yang tahu dia dalam dunia. Kecuali asal dan furu' tak kan. Tak ilmu 2 hari. Asal dengan furu' yang hanjir. Mak dengan anak. Ayah dengan anak. Anak dengan ayah. Ya kan? Anak dengan mak nyanyi hanjir. Mengengkak dah tu. Kadang kita yang pun lekak kak mereka yang dia kacau juga. Ada dia baik cak juga bergedanya kak dah tu. Maka kah mungkin. Agak tak kak tu. Ya kan? Cuman waktu turun surga je. Asal item lekak pakai mah. Nyokak itu baik nganggap ngelung je walaupun ia masalah dia hadir. Nyo dalam surga kaji. Karena dalam surga nyo hana ada dosa je. Cik kalau nyo pun halang kitab bajuri. Ya nah nacip. Nyam halang salah lu. Yang hadir asal dengan furu' saja. Ti ayah dengan anak dengan ayah. Saya bayang je dalam surga. Maka dalam surga nyo makanan minuman yang haram jika hadir bahkan makanan lezat dan makanan minuman yang lezat. Contoh Kamar memabukkan lalu yang rupa harum oleh Allah. Tapi singoh dalam syurga itu menjadi minuman yang lezat. Kan? Ya, menanku. Jadi tercok sama kesimpulan menikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sangat ingin untuk melakukan hubungan intim dan dia itu punya ongkos untuk menikah, punya mahar, punya pakaian dan punya makanan lah untuk hari itu, hari pada saat dia menikah. Dan kesimpulannya ialah selapih. Sedangkan faedah nikah adalah memelihara keturunan, mengeluarkan air yang mudarat untuk kecatahan, itulah air mani, dan untuk mengajarkan kelezatan dalam surga. Kajian Allah Alam.